Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari banyak subscriber yang menanyakan kompresor yang hidup dan mati itu bukannya lebih boros, Mas. Kenapa Mas Yunas bilang lebih irit? Kali ini akan saya jabarkan lebih detail. Simak terus video ini sampai akhir. Ya, sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang informasi seputar AC ya. Maka dari itu, yang lagi cari info ini silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja ke topik pembahasan yang utama, yaitu settingan AC untuk ukuran suhu di 24 sampai 27 derajat Celcius itu biasanya memang membuat kompresor itu jadi mati dan nyala secara terus-menerus, teman-teman. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang, Mas, bukannya kalau kompresor mati nyala itu malah jadi lebih boros? Mas, bukannya kompresor yang mati nyala itu jadi bikin cepat rusak si odornya, kompresornya? Nah, kali ini akan saya jabarkan mengenai lebih irit mana settingan yang misalkan 16 sampai 18 derajat Celcius dengan kondisi kompresor akan nyala terus-terusan selama teman-teman nyalain AC, atau jika teman-teman setting di suhu 24 sampai 27 derajat Celcius maka kompresor akan mati nyala. Kita anggapkan 10 menit nyala, 10 menit mati. Oke, langsung aja kita bahas hal ini. Sebagai perbandingan nih teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita anggap hitungan mudahnya itu setiap 10 menit sekali kompresor tipe standar ataupun tipe low watt ini mati nyala ya saat suhu tercapai. Berarti siklusnya kurang lebih seperti ini, 10 menit mati, 10 menit istirahat berarti ya, dan 10 menit laginya itu menyala. Berarti dalam 1 jam, artinya 30 menit kompresor akan nyala atau bekerja, 30 menit kompresor akan mati atau beristirahat. Oke, kita anggap hitungan sederhananya aja teman-teman ya. Setiap 10 menit penggunaan AC yang menghabiskan daya 800 watt, kita anggap contoh 1 PK teman-teman punya daya 800 watt. Dan beban listrik setiap mengaktifkan kompresor kembali adalah sekitar 20%. Maka dalam 3 siklus kompresor aktif, total beban listrik adalah 800 watt kali 20% kali 3 kali siklus, teman-teman. Sama dengan 2880 watt. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan AC yang nyala full 1 jam karena kita setting suhu 16 sampai 18 derajat Celcius. Maka kompresor akan nyala terus-terusan kan? Maka kita anggap 10 menit pertama juga dibutuhkan daya 20% untuk mengaktifkan kompresor pertama kali. Dan 50 menit sisanya adalah daya normal di 800 watt. Maka hitungannya gini teman-teman. Nah, kita anggap 10 menit pertama ini dibutuhkan daya 20% untuk mengaktifkan pertama kali kompresor, dan 50 menit sisanya adalah daya normal di 800 watt. Oke, untuk perhitungannya ini berarti 10 menit pertama 800 kali 20% yaitu 160 watt, 50 menit kompresor aktifnya 800 kali 50 4000 watt, totalnya 4160 watt. Jadi bisa disimpulkan dari hal ini, jika kompresor itu kondisinya nyala terus-terusan, itu akan lebih boros teman-teman. Sedangkan kompresor yang hidup mati ataupun nyala bekerja dan istirahat, itu akan membuat listrik lebih rendah, ya antara 40 sampai 50%-an. Itu berlaku untuk AC standar dan tipe low watt ya. Beda dengan tipe AC inverter. Kalau AC inverter itu hitungannya akan membuat ketika kita settingan suhu 24 sampai 25 derajat, maka kompresornya akan menyesuaikan kemampuan dia untuk
mengeluarkan listriknya teman-teman. Maksud nggak? Jadi ketika kita pakai AC inverter dengan settingan suhu 24, maka listrik yang dibutuhkan pasti lebih kecil daripada AC tipe low watt dan tipe standar. Karena settingan awal dia 20%, maka selanjutnya misalkan 900 watt. Setelah udah dingin, udah mencapai suhu tercapai paling 100 sampai 200 watt, gitulah kehebatan AC inverter teman-teman. Jadi ketika kita milih AC, menurut saya sih disesuaikan dulu sama budgetnya. Karena AC low watt, standar, dan tipe inverter itu beda-beda di harganya teman-teman. Yang kedua, sesuaikan dari listrik rumah teman-teman itu berapa. Jangan sampai listrik 900 watt teman-teman pakai AC 1 PK, akan jelek teman-teman, gak kuat. Yang berikutnya, disesuaikan dengan ukuran BTU-nya. BTU-nya itu artinya tingkatan untuk kemampuan AC dalam mendinginkan ruangan. Ruangannya berapa kali berapa, teman-teman harus sesuaikan AC berapa PK. Lanjut, setelah itu teman-teman harus bisa merawatnya. Instalasi yang benar dan merawatnya. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi yang tanya mengenai kompresor yang mati nyala secara berlebihan, apakah bisa bikin lebih hemat listrik atau juga lebih boros. Sekarang gini aja teman-teman. Teman-teman kan saya yakin banyak subscriber Mas Yudas ini yang sudah punya AC dan mungkin 80% atau 70% ya. Dan beberapa mungkin lagi cari referensi tentang informasi seputar AC yang ingin baru beli AC. Teman-teman yang sudah punya AC silakan riset sendiri dengan settingan semalam aja teman-teman. 16 derajat Celcius itu satu malam. Teman-teman dilihat untuk listriknya yang pakai listrik rumah model token. Itu sisa KWH-nya berapa, setelah paginya dihitung kurangnya KWH berapa. Dengan settingan suhu 24 sampai 27 derajat Celcius, teman-teman bisa bandingkan. Silakan tulis di kolom komentar jika memang informasi ini benar ataupun salah. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Ini hanya opini saya. Kalau misalkan teman-teman punya cara pribadi untuk cara menghemat listrik, silakan berbagi informasi ya. Dan satu lagi teman-teman, saya punya grup Telegram untuk diskusi seputar AC. Buat teman-teman yang ingin sharing, buat teman-teman yang ingin konsultasi, silakan join grup saya. Linknya ada di deskripsi video ini teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih atas dukungan selama ini buat teman-teman subscriber Mas Yunas yang sudah mencapai 73.000 orang ya. Saya ucapkan terima kasih, ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.